Berlangsung di ruang rapat Serindrapura Kantor Bupati Siak, kegiatan pemaparan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan atau FSPA oleh Koordinator Nasional Penyusunan Peta FSPA Badan Pangan Nasional dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak, pimpinan OPD dan camat. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSPA merupakan instrumen untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan di wilayah secara komprehensif. FSPA juga merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan, pangan, yakni aspek ketersediaan, aspek akses pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak. Pendekatan metodologi yang diadopsi untuk analisis adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan dibuat dengan menghitung indeks komposit ketahanan pangan dan kerentanan pangan dengan cara menggabung seluruh indikator dan memberikan bobot pada indikator dengan menggunakan model Principal Component Analysis. Peta komposit menunjukkan kondisi ketahanan dan ketahanan pangan berdasarkan gabungan berbagai dimensi ketahanan pangan dan ketahanan pangan. Penyebab kondisi ketahanan pangan dan kerentanan pangan dapat diketahui dengan kondisi per indikator. Program pemetaan ini sangat berguna dalam memberikan berbagai informasi yang ada. Pada akhirnya mengarah pada tujuan penurunan kemiskinan secara bersinambungan. Sekda Siak dalam sambutannya menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi negara di seluruh dunia mengalami ujian krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 dan meletusnya perang Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan, energi, dan keuangan sehingga mengancam jutaan jiwa terancam kemiskinan ekstrim, kekurangan pangan, serta kelaparan. Terkait hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2022 juga telah mengeluarkan instruksi tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerjasama antar kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Adapun tantangan yang kita hadapi sangat berat, yakni negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih. Untuk itu, perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang Ukraina sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Sedangkan kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan. Ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik berupa kebutuhan makanan, air minum, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi akan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Kualitas tidak saja dalam arti yang sempit, tetapi juga dalam arti yang luas. Akibat yang ditimbulkan lebih luas, yaitu terjadinya gagal tumbuh atau stunting yang merupakan gangguan pertumbuhan kronis pada anak balita. Kemiskinan dan stunting diperlukan suatu alat instrumen yang dapat memberikan gambaran melalui pendekatan kewilayahan, baik kampung, kecamatan, maupun kabupaten. Instrumen dimaksud sebagai early warning system atau peringatan dini terhadap kemiskinan dan stunting. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama melalui program kerja yang terintegrasi antar seluruh OPD, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat.
Selain itu, peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai sarana informasi secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang rentan, sehingga program dari berbagai sektor memberikan dampak yang lebih baik. Sekda Siak juga berharap seluruh OPD dapat memanfaatkan peta FSPA dalam perencanaan pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Siak. Sementara itu, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional menyebutkan bahwa hal ini bisa memberikan langkah nyata dalam upaya mendorong sinergi kebijakan pembangunan nasional pusat dan daerah, khususnya dalam membangun ketahanan pangan di Kabupaten Siak, terutama dalam penyusunan basis data atau instrumen pengendalian ketahanan pangan. Kegiatan tersebut diisi dengan pemaparan hasil olah data, analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Siak tahun 2022, diskusi, serta tanya jawab. Tim Liputan mengabarkan.